Vitality yang begitu tinggi. Mereka punya Baxia, mereka punya Faramis, mereka punya Export. Tapi Lini apakah belakang yang harus benar-benar diincar oleh Onyx. ya itu dia, lini belakang dari Onyx yang begitu kuat dan jangan lupakan juga urusan clear wave minion. Ada Beatrix dan untuk area of effect. Geek juga tidak mau kalah sehingga ini adalah game yang sangat menarik di game yang ketiga. Match point. Onyx satu langkah lagi menuju ke area upper bracket final dan bahkan dia menuju ke arah final. Dan Geek Farm satu langkah lagi menuju ke arah lower bracket. Apakah The Giant Slayer harus tunduk dari Raja Langit? MPL Playoff Arena minta tepuk tangannya. Let's go the land up down. Satu langkah lagi untuk Onyx mampu untuk menurunkan sang The Giant Slayer ke lower bracket. Tapi punya kesempatan yang begitu besar dari Geek Farm. Sementara kita memang melihat pressure yang dibawakan oleh Geek Farm di 2 game yang sudah kita lewati ini masih ada. Baloy masih dengan tugas yang sama. Dan Kairi pun masih di pressure di 1 menit awal game berjalan. Tapi kali ini Kairi memiliki power early game. Damage yang diberikan menuju ke arah belakang. Dan bahkan di depan sana. Para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapat key point. No. One last hit. Almost is never enough. Aku kira dia bisa dapetin 1 buah point kill dengan adanya Gasbuster yang diberikan oleh sosok dari Abe. Tapi nampaknya damage belum cukup. Meanwhile di balik sana Lo berhasil coba dimakan. Biraga armornya belum pecah. Tapi di balik itu semua Kairi. First blood di tangan Luka. Benar-benar EXP laner yang benar. Harus menjadi sebuah prioritas. Menjadi pandangan dan jangkauan untuk beberapa belakangan ini. Luka membuktikan keperkasaannya di EXP lane. Ternyata masih dengan gangguan yang sama Profesor KB. Ya ini dia early game yang lagi-lagi terulang Cimomo. Dan bahkan kalau kita ngeliat Geek Farm tidak mengendurkan sama sekali pressure mereka ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan ini lagi dan lagi Kairi yang berada di level yang ketiga sebelum menit yang kedua. Apakah tanpa adanya setup menuju ke arah turtle akan membuat Onyx mengendurkan serangannya? Karena kalau misalkan kita lihat dari tadi pressure di area Kramer dan bahkan kehadiran dari Luke di orange buff membuat Kairi harus memasakan bagaimana pahitnya early pressure yang 3 kali terjalankan semenjak game yang pertama tadi. Rena rapat 3 kena tapi di sana Baloyski. Hela spray down, Libero Special, tembakan peringatan untuk Baloyski. Tidak memasuki jungle Kairi kembali. Tembakan peringatan yang mungkin udah mulai harus dipikirkan oleh seorang Baloyski, Momochan. Ya, karena sekarang cewek membawakan approach yang berbeda yaitu dengan adanya hero marksman yang bisa mengontrol sisi landing jauhnya juga, Be. Iya, itu dia. Bagaimana landing jauh yang dengan cepat bisa dia clear. Dan jangan lupakan juga bagaimana sosok dari cewek yang betul-betul membantu gerakan agar Kairi tidak di-invade. Yap, dan ini dia Kairi, sang Turtle Slayer dengan berhasil men-secure 23 turtle. Kairi berhasil menduduki posisi ke-5 top Turtle Slayer pada M4 World Series. Oh my god, team fight coba terjadi kembali menuju ke arah Luke. Nadorai mencoba untuk menyelamatkan Luke, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Karena Apple sudah punya Abyss Sword. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul kembali Nile. Damage yang diberikan dari sosok Kiboy dan tertarik kembali. Almost never enough, bahkan Retri bisa dikeluarkan Kiboy. Gagal untuk bertahan dan mencoba ditukar dengan sosok dari seorang Apoy. Akhirnya Kairi menutup itu semua bersama dengan Nile yang mencoba diselamatkan oleh seorang Baloyski. Baloyski save the day for Nile. Dan nampaknya nggak akan ada cara untuk bisa menangkap Nile saat ini. Apakah Geek Farm terlalu overextend, Prof? Untuk bisa menumbangkan Kiboy, tapi trade-nya jadi nggak adil. Oh, trade yang mungkin tidak adil, aku setuju dengan kata-kata dari Cimomo. Karena semakin lama teamfight berjalan, Kairi bisa memanfaatkan pasifnya. Nanti akan ada tambahan 30% damage ketika stack 4 dimiliki oleh Lancelot. Dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari oleh Aboy. Karena Aboy kalau kena burst down damage dari War Axe yang nanti akan dimiliki sama dari sosok Kairi, ini bakal jadi ancaman. Dengan gold lead yang mungkin masih berimbang di early game kali ini. Namun levelnya lihat Nile lebih unggul Cimomo. Ya, tapi kalau dari segi XP memang kita melihat Luke lebih unggul ya dari sisi goldnya tadi. Karena Luke berhasil untuk menumbangkan Kairi di early, sementara Geek Farm kali ini mereka
bakal coba untuk memotong inisiasi teamfight dan objektif secure dari sisi Onyx, Profesor KB. Oke, Wah. kali ini kita melihat di mana ada Turtle. Telah dipegang oleh sosok Nile Kairi. Tidak akan melepaskan begitu saja. Baleski masih ada satu momentum execution. Di belakang sana Holly Batisam tidak bisa menghentikan sosok dari seorang Kairi. Free hit dari belakang dari seorang Barky. Belum bisa menyelesaikan tugasnya, tapi Nether Land from Suns memberikan sedikit waktu yang sangat mahal. Di balik itu semua upgrade slot dari Boots for nothing. Mereka kehilangan Keyboy. Mencoba untuk menyelamatkan sisi dari sosok Boots, tapi mereka menghilangkan the power of retribution. Kairi pun di sana tidak ada retribution dan akhirnya dari Long out of nowhere take over Turtle. What a play from Luka. Wah, setidaknya turtle yang kedua masih bisa disecure oleh Gigfam meskipun tanpa adanya Nile, Profesor KB. Ya, karena retribution point-nya sudah diamankan terlebih dahulu menuju ke Nile dari Kairi. Dan untuk saat ini, 3-man move membatalkan gerakan ke arah Kairi juga. Oke, Kairi hilang di belakang sana dan berangkat. Accept wet flicker. Keyboy berhasil mendapatkan satu point kill. Di balik sana Marky akan belakang coba ditumbangin tapi terlalu sakit. Oh, mereka berhasil di balik sana. Primal War for defensive setidaknya membuat Keyboy mempertahankan pergerakan atas sosok dari Marky. Tidak adanya Kairi tentunya tidak akan ada orange buff untuk Kairi karena Nile berhasil untuk melakukan invasi ke area jungle, Prof KB. Distraction. Ini nyebelin banget serius. Karena dari tadi fokusnya adalah untuk mengamankan bagaimana Marky dengan farmingnya. Dan sekarang dia membawa Purify. Jadi nggak kayak di game yang sebelumnya Cimomo. Akan ada escape way juga dari Marky. Sehingga hal ini yang mungkin akan membuat parameter perbedaan dari segi level. Onyx early gamenya lagi-lagi belum menemukan jawaban atas Gigfam yang begitu powerful. Dan akan ada sedikit effort yang harus setidaknya berlebih dilakukan oleh Onyx untuk menangkap Marky. Nah ini dia. Purify mau dipicu pakai apa? Itu dia. Mau dipicu pakai atau jangan-jangan Terrify dari Suns? Itu dia. Biasanya sih energy eruption ya, Boots. Dia tuh suka ngebuka dengan flickernya. Ya, kumpulin satu stack di area jungle. Terbang. Dengan flicker Langsung, dan energy wah. eruption. Dan itu dia yang biasa menjadi sebuah jawaban untuk bisa menuju ke arah belakang. Iya, Boots ketika ngebuka dan bahkan untuk dia ditumbangin pun sulit. Nah, tapi masalah utamanya adalah dari tadi target utama dari Onyx di early game adalah Baloyski. Sekarang mereka mengubah targetnya langsung menuju ke arah dari Nile. Nile tumbang tapi ternyata out of nowhere Luke mengamankan Turtle. Jadi siapa target utamanya? Menurutku di sini Baloyski kayaknya bakal jadi makanan early game yang bagus banget. Oke, tapi kali ini di area mid-nya Kairi jangan sampai terjebak. Dan untungnya masih bisa untuk menyelamatkan hidup dengan satu buah Phantom Execution. Oke, dibalik semua itu dengan banyak resource skill yang telah keluar yang memberikan informasi kalau Kairi nggak ada Phantom Execution. Tapi satu buah turret berhasil didapatkan di arah bottom lane. Pasukan dari Onyx mereka mencoba melakukan distraksi. Depan sana Keyboy gagal mendapatkan luka. Langsung Stanisi menuju ke belakang tapi lihat Abbott versus everybody harus pecah. Tenggelam di dalam lautan of Down. Membuat Gigfam mereka berhasil mendapatkan keuntungan adanya win condition 5 berbanding 4. Onyx Esports yang udah menjadi tim Onyx saja kali ini tidak mau melewatkan momentum mereka dalam team fight. Mereka meriset kembali. Mereka tahu kekurangan Boots masih menjadi sebuah alasan. Dan Marky di sana. Maka siapa menabrak Primal War dikeluarkan Nile. Flicker berhasil membuat cewek bertahan tapi damage yang besar dari Marky. Memperendahkan turret dan bahkan sosok dari Keyboy. Selalu dibuat under kondisi Onyx. Tidak memiliki 5 orang di saat Turtle diperebutkan dan bahkan perfect Turtle harusnya di tangan dari Gigfam. Kalau Onyx targeting ke arah Nile, sekarang Gigfam juga mulai mengganti targetingnya, Be. Iya. Kelihatan Keyboy garda depan dari Onyx ini dipatahkan. Sama aja. Onyx mengincar ke arah Baloy. Dan begitu juga dengan kali ini Gigfam yang mengincar ke arah Keyboy. Sehingga targetnya makan roamer nggak apa-apa. Yang penting bisa follow up next step-nya apa. Dan ngasih space ke arah Marky itu jadi space yang mahal banget untuk Gigfam. Cewek dibikin nggak nyaman karena tidak ada yang bisa membackup. Tapi Kairi. Oh, retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan take over, no perfect Turtle for this time. Tapi Aboy bakal coba dipasang, ada ramp-nya dari Keyboy. Lihat zoning yang terjadi. Keyboy di sana hampir saja meledak dan Netherlands save the day. One last hit, berhasil diselesaikan. Di balik itu semua Boots masih bawa lebih. Damage tidak cukup, tapi Boots energy eruption-nya berhasil menangkap 2. Damage yang sangat minim. Membuat para pasukan Onyx kehilangan bahkan 4 pemain mereka. Ini Pacara. Ditarik lagi oleh Aboy. Ketika posisi dari Kairi masih bisa bertahan. Survive namun ternyata tidak semudah itu Profesor KB. Damage-nya minim. Itu Mereka dia. nggak punya damage ketika mereka tidak memiliki cewek. Team fight yang terjadi Kairi sekalipun. Dia nggak bisa menyelesaikan tugas sekarang Nile. Nile too strong, Baloyski, Holy Healing. Holy Healing yang menjadi jawaban dari Gigfam untuk team fight jangka panjang. Cewek yang itemnya pun belum jadi. Scale up dari Beatrix yang begitu late game membuat Onyx
perlu bermain dengan sabar. Dan ini dia Geek Farm yang sudah mulai menemukan tempo permainannya. Mereka coba untuk mengungguli dari segi poin kill dan juga gold leadingnya. Serta Clock of Destiny dan Lightning Truncheon dari Aboy yang membuat Onyx gak boleh berdempetan. Harus ada jarak dari tim fightnya Onyx agar mereka tidak termakan dengan Ghost Bustler. Ya, ini durability yang dimiliki sama Geek Farm memang jadi PR terutama untuk cewek sendiri ya. Karena dari itemnya dia baru jadi ke arah Free Hammer, memang udah jadi ke arah Malefic Roar Profesor KB, Iya. tapi itu nggak cukup. Gak cukup, perlu Wind of Nature atau bahkan perlu Huskclaw juga. Dan jangan lupakan Hunter Strike, masih terlalu banyak item yang dibutuhkan dari cewek. Sementara untuk Marky, dia selesai dengan Great Dragon Spear, tapi Boots juga selesai dengan Blade Armor. Critical-nya akan tertahan, tinggal kita lihat gimana setup selanjutnya. Lord akan muncul dalam waktu 13 detik dari sekarang. Baru kali ini aku ngerasa Kairi bener-bener dibikin nggak nyaman sama sekali. Dari segi farmingan, dari segi landingnya, dan bahkan damage dari pemain-pemain Onyx bener-bener terlalu minim. Dan jangan lupakan tadi winning condition kita, di mana Kai is the key. Karena mengingat Apalagi with flicker Holy Baptist membuat Keyboy kali ini memberikan damage sangat besar. Double flicker dikeluarkan, Kairi gak bisa memasuk lebih dalam lagi. Tapi Boots it's coming, really. Kalau Boots masuk ke dalam ini hanya bisa memberikan sebuah badan tanpa ada impact lebih, Momo-chan. Dan terlihat Suns ketika nggak mengcopy ke arah satu buah Netherrealm, Onyx kayaknya mereka nggak mau terlalu paksain team fight. Iya, dan bahkan gak bisa team fight kesimpulannya. Betul. Untuk sekarang, Geek Farm bisa pegang kendali dari Lordnya. Tapi ingat, Kairi levelnya sama seperti Nile. Dan punya puncture, tapi kayaknya disengage. Free Lord untuk Geek Farm. Oh, Onyx disengage. Mereka nggak berani melawan Geek Farm untuk beradu retribution dan bahkan team fight karena front to back mereka too strong. Geek Farm 4.000 gold difference gap yang cukup jauh, Profesor. Dan ini dia, klasik Onyx. Yeah. Kalau misalkan gak dapet, kalau misalkan udah terkalkulasi, mendingan gak usah. Oh, mereka coba untuk memasang tim fight Marky. Tidak boleh terlalu depan, ingat. Dia menggunakan Purify. Habis spray down dari seorang cewek. Memberikan tembakan peringatan untuk mundur, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata di sisi sebaliknya, Kairi memanfaatkan apa yang dia punya dengan ada split push. Dan akhirnya membuat dirinya berhasil mendapatkan power dari split pushernya. Di balik itu semua, Geek Fam ternyata udah mulai memberikan sebuah perangkap kemana Kairi pergi sekalipun. Mereka sudah siap, tapi ternyata Kairi memilih recall. Iya, tentunya akan oh, tapi di cancel ternyata recall-nya. Oh, mau recall cut, cancel? mau cut wave lagi mungkin. Dengan Oke. tujuan agar tidak ada 3 lane push dari Geek Farm. Tapi kali ini Lordnya masalahnya udah mulai berjalan ke area bawah. Oke, nampaknya base turret akan menjadi pilihan utama yang dimiliki dari para pasukan dari Geek Farm. Tapi dibalik itu semua, Marky juga nggak bisa semena-mena untuk masuk ke dalam. Mereka butuh badan, mereka butuh Luke, mereka butuh Nile dan Balestis sekalipun di depan sana. Harus menghentikan pergerakan yang dimana slow motion yang dimiliki dari Onyx ini juga tidak bisa dibendung. Energi rasa dikeluarkan. Penetrate-nya, Nether Realm, really? Terlalu terburu-buru tapi nampaknya Keyboy di depan sana benar-benar berhasil kabur dari jeratan para pasukan dari Geek Farm. No win of nature for this time loh, Momo-chan dan juga Profesor. Wah, lihat ini. Tapi aku merasa ya, positioning dari seorang Aboy ini benar-benar bagus banget. Yes. Berkali-kali Suns mencoba untuk cari celah, nggak bisa, Be. Dan itu adalah permainan yang mirip banget dengan salah satu sosok punggawa mid laner dari Filipina, Aqua. Wah. Dia kalau main Varamis di depan Valentina, dia tuh bener-bener gak mau kasih ultimate, pelit dia. Karena balik lagi di sini ada ketidakadilan kalau seandainya tiba-tiba Suns gak punya IMU dengan Netherrealm. Makanya lebih baik tidak memberikan Suns ultimate tersebut karena terlalu krusial. Atau memberikan Suns pilihan lain untuk mengcopy lagi ke hero lain. Last Insanity? Last Insanity atau mungkin Last Insanity sih nggak wise karena dia pakai badannya sendiri. Nggak pakai Viraga. Ya. atau Itu yang bahaya. dia bisa nge-copy lagi ke arah Oleh Baptism? Heavy Crossbow dari Marky juga. Wah itu kayaknya kondisional banget sih. Ya, jadi- Untuk sekarang kita belum bisa melihat hal tersebut mungkin. Tapi untuk nanti winning condition dari Onyx, baru kita bisa lihat. Oke, Keyboy bahkan dengan Primal Ward-nya mencoba untuk keluar begitu saja. Luke, Sakratul Maut tapi akan coba dipotong oleh seorang Suns. Dan dibalik itu semua para pasukan dari Onyx mereka sadar. Mereka harus tetap memainkan landingnya. Dan bahkan Geek Fam merespon dengan sangat baik dengan ada Nile yang tidak ikut team fight. Lihat, Nile juga mulai sibuk untuk landing management. Dan gak mau ketinggalan secara level. Sekarang benar-benar akan jadi 50-50 untuk retribution-nya Cimomo. Wah, Level yang benar-benar mau dikejar sama Kairi dan Nile yang sudah maksimal di level 15. Membuat Point. gerakan dari kedua belah tim ini jadi benar-benar fair di area Lordnya nanti. dan Suns sekarang udah punya Divine Glaive. Apakah? Buset. Sakit Sakit banget sih. ini. Kali baptismnya ternyata gak kena dan bahkan dibalik itu semua.
Konsol gaming yang akan di-trigger oleh para pasukan Onyx hanya menakut-nakutkan saja. Sekalipun dia dapetin Marki, itu gak bakal bisa. Purify Gaming masih dipegang sama Marki, lihat. Marki selalu safe position Momo-chan. Ya, dan sementara kali ini, Kairi bakal coba untuk 1v1 situation terlebih dahulu dengan Nail. Nail masih bisa tarik ulur sih. Asal tidak terlalu overextend juga dari pemain-pemain Onyx, mereka harus mulai menunggu. Dengan adanya Abo yang memiliki satu buah Netherrealm dan Suns. Ini akan jadi pilihan, Be. Siapa yang mau di-copy sama Suns? Kalau tidak ada Abo, iya dari dari tadi gak tadi. ketemu masalahnya. Udah punya Divine Glaive sekalipun. Yang mungkin bisa dilakukan oleh Sun sekarang adalah melakukan fucking damage sebanyak-banyaknya. Atau bahkan memicu bagaimana kehadiran dari foto. Flash of the Oasis, item baru yang Happy dikeluarkan birthday sekarang. Luka. Tiraga Arbor dipecahkan begitu saja. Last Insanity-nya for nothing. Lihat, cutting belakang bakal coba didapatkan oleh Serena. Tapi Holy Baptist from Balenski. Gagal mendapatkan boots. Masih ada flicker di depan sana. Para pasukan dari Onyx. Utility-nya juga mereka sudah keluar. Tapi dibalik itu semua, Nail gak bisa dengan sangat cepat untuk menyelesaikan Lord. Karena dia tidak memiliki DPS. Marki tidak ada di sana. Onyx tidak terlalu takut untuk segera mundur. Karena Boots memberikan sedikit proses. Tapi Boots akan coba di take down. Marki menjadi pilihan utama. Kairi gak mampu. Wind of Nature tidak ada. Netherrealm dikeluarkan dan Kairi terperangkap oleh para pasukan dari Onyx. Out of nowhere cewek. Berhasil tembakan peringatan. Memukul Balenski. Nail dan Marki hilang dalam satu momen. One moment is real. Sun versus Aboy di arah mid lane dan bakal lihat recall from Sun di depan turret membuat Aboy sedikit bergetar. Akhirnya satu kesempatan untuk mengcopy ke arah Netherrealm dimiliki Suns, Profesor KB. Dari tadi kita menanti hal tersebut. Dan akhirnya ketika Lord Teamfight di disengage oleh Geekfam, inilah celah bagi Onyx. Dengan satu winning condition yang sekarang berubah tiba-tiba. Penantian 16 menit game berjalan. Dan jangan kesurupan Oji. Ya kan? Iya, recall lagi dan lagi yang sudah mulai kembali di area mid lane. Dan distraction yang terjadi hanya karena Boots yang di all in. Semenjak kita melihat dari instant replaynya. Lagi dan lagi Boots kali ini menjadi kunci dari teman-teman tim Onyx. Agar bisa melakukan sergapan. Dan siapa sangka bahwa Marki tumbang karena Renner. Renner loh Cimomo, Renner. Bukan Nibiru, Renner. Rainer. Karena damage-nya instan. Instan banget dan burst banget. Itu udah dikalkulasi. Tahu nggak kenapa Renner pelurunya hijau? Karena itu bikin hati sangat kacau. Wow. Seperti cincau. Warnanya Balon hijau dong. Ya dong. Ya. Aduh, gak siap saya dengan cincau yang tiba-tiba datang. Anyway, Oke. Lordnya juga udah datang. Oke, Best Turret akan menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari Kickfam. Yang akan coba lihat di cutting oleh sosok dari Kairi dari belakang. Balenski menjadi pilihan utama. Langsung ada Netherrealm dikeluarkan, tandanya mereka benar-benar kepancing. No utility for this time dengan adanya Super Minion yang bergerak di dua wave yang berbeda. Onyx berhasil memancing itu semua tanpa adanya semua utility yang dimiliki oleh mereka masih full. Tapi dibalik, pasukan Onyx akan ada flanking coba terjadi. Kairi is coming back. Tapi nampaknya mereka lagi-lagi ingin bermain disiplin karena sempat under kondisi dalam 16 menit yang mereka miliki. Tapi ingat loh, ingat game pertama. Dengan adanya defense yang kuat dari Geekfam, adanya Paramis dan juga Rafaela, ini juga nggak jadi PR yang mudah untuk Onyx. Ya makanya gimana caranya Suns untuk mengcopycat kehadiran dari Aboy ini harus dicari lagi. Gak perlu sekali doang. Karena perlunya berkali-kali. Kalau bisa semua tim fight dari Onyx itu punya Netherrealm. Karena kalau nggak punya, wah ini udah pasti bakal benar-benar dipegang dan dikendalikan sama Geekfam. Tapi kalau aku lihat sih, Onyx akan memaksa Geekfam keluar dari kandangnya. Pasti. Iya. Kalau enggak, mungkin Onyx yang bakal bisa dibalikin dalam keadaan seperti ini. Udah mau masukin menit ke-18 Momo-chan. Berarti tim fight yang akan dipaksa di area objektif lot berikutnya, Be? Atau jangan-jangan memaksakan tim fight di area jungle aja. Agar nantinya apa? Agar nanti wave minion yang ada di mid dan juga di top lane itu berjalan dengan cewek. Terus bisa terjadi kembali. Berarti kalau mereka mau paksain tim fight di area jungle yang sempit, Suns harus udah punya jaminan. Ya, Netherrealm tadi. Itu yang masih dicari. Atau ya Last Insanity, tapi lagi dan lagi Last Insanity beresiko tinggi. Sehingga intensitas team fight-nya bisa jadi lebih beresiko juga bagi Onyx. Atau seperti yang kamu bilang, situasional. Situasional. Marki. Dengan Marki. satu Oke. cross Epic cross tubuhnya Iya. yang bisa di-copy oleh Suns. Masalah utamanya adalah Marki dari tadi juga safe positioning banget. Dan Wind of Nature ada di tubuhnya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan Marki ketika ada Balenski di sampingnya. Lord muncul di menit ke-19 kali ini. Lord Evolve yang begitu mahal harganya. Oke. Dan sekarang Lord yang bisa ditarik ulur nih. Lord yang bisa di-gating
oleh kedua belah tim. Kairi punya kesempatan yang besar juga untuk memaksakan Gikam mungkin keluar dari kandang seperti yang tadi Ranger Mas bilang. Oke, Dan tapi lagi-lagi kesempatan dari Sans ini untuk mengopi ke arah dari Rem. Ranger Mas. Tapi mereka sadar, Abo ini bisa dicari sama Sans seperti kata Profesor. Tapi di belakang sana, Profesor Tank menuju ke arah seorang Marke. Hampir dilama oleh skema masih ada dalam dikeluarkan dan Sans is coming up. Memberikan pressure terhadap seorang cewek, tapi last Sanity menutup hari dari cewek. Kairi almost takedown. Para pasukan dari Onyx mereka dipukul mundur dan Gamboy hampir saja memakan Kairi dan Sans dengan sangat sigap merespon itu semua. Memaksa keluar dari kandang Geekfam bahkan yang benar-benar membuat para pasukan dari Onyx mereka sampai tidak memiliki damage dan mereka bahkan kehilangan arah untuk bisa masuk lagi ke dalam Lordnya. Tapi dibalik itu semua, ini dia kegigihan Onyx yang tidak mau melepaskan sama sekali objektivitas karena mereka sadar mereka punya Kairi. Oh 20 detik cewek akan muncul kali ini, tapi apakah Onyx akan memaksakan ini Be? Wah ini sih Kairi dapetin momen ya. Oh tapi masalah bukan hanya momen, Paloiski sekarang maut. Dia Dan sudah mulai momen. Iya, iya. Grafas of Deosis juga. Flash Jadi of Deosis. mungkin bisa ditabrak sekarang. Oke, tapi di balik itu, para pasukan dari Geekfam mereka juga kehilangan Purify dari Marky. Itu yang mulai harus dipertanyakan. Di depan sana Boots, balik lagi dengan darahnya udah full. Nail udah mulai terperangkap, Halibati setelah dikeluarkan, mundur ke arah belakang dempakan. Aduh, yang tidak bisa coba terjadi dempakan. Kali ini Kairi gagal. Berhasil kah? Nampaknya out of nowhere Marky berhasil memukul mundur Kairi. Bertahannya tidak bisa, tapi langsung dilenyapkan di dalam bumi. Winter Truncheon tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Kairi. Nampaknya aku salah, nampaknya aku salah. Kairi still survive. Oh my God, the best jungler in EPL Indonesia menunjukkan kualitasnya. Saya salah, saya kira Kairi akan tumbang. Tapi saya lupa, ini Kairi, bukan kaleng-kaleng. Kairi! Kairi! Again! What? Winter Truncheon, Rose Gold Meteor. Perubahan item yang begitu cepat terjadi. Shifting dari item ke item, Immortality menjadi kunci. Dan kali ini Lord Evolve Oh my berada God. di depan base dari Geekfam. Lord Evolve yang setidaknya memberikan nafas untuk Onyx. Kairi, out of nowhere. Gak ada jalan untuk pulang, dia buat jalan sendiri. Momen yang dimana bisa dimanfaatkan oleh Geekfam sebagai Lord Giveaway. Itu benar-benar walaupun terjadi, tapi mereka tetap tidak bisa memegang kaki dari Kairi. Gila, gua salah bilang Kairi bisa tumbang di sana. Tidak semudah itu Ranger Mas. Dan setidaknya kita mungkin akan ada stok lagi dari Kairi dengan FVP seminggunya. Anyway, 2000 gold masih di lead sama Onyx. Winning condition dari Geekfam tetap ada di high ground. Apakah lagi-lagi Onyx akan memaksa team fight di area river karena itu adalah teritorial yang paling nyaman untuk mereka singgahi. Oh gila, gue masih Merinding loh. di luar haikal. Loh, itu pentingnya item manajemen. Itu dia Be. Kalau kita mungkin ngelihat di game pertama dari cewek ya. Iya. Tapi game ketiga Kairi menunjukkan kelasnya. Dan Kiboy, ngelihat Nail. Nail. Oh my God, lihat para pasukan dari Onyx mereka yang sekarang memegang potensial untuk menuju ke arah lot berikutnya. Walaupun masih butuh 2 menit. Sorry, butuh 1 menit. Gak bisa ngitung. Butuh 1 menit 60 detik. Nah, masalahnya tadi bener-bener satu shot dari Renner loh. Sakit banget ke arah Nile. Dan siapa yang menduga bahwa damage-nya akan sebesar itu dengan Heptasis juga. Iya. Jadi sekarang apakah memang dari cewek selama dia tidak tumbang. Karena posisi Geekfam mereka sempat untuk memprioritaskan memang cewek tumbang duluan tadi. Di Iya, area karena Lord. Nile dengan Bastion Shield Unity ya. Betul. 1,5 detik yang udah di buff. Dan ini dia, Kiboy mungkin akan jadi target selanjutnya. Oke, Kiboy bakal coba dimakan begitu saja. Tapi kayaknya ini benar-benar sulit sekali untuk bisa ditumbangkan. Kiboy itu strong, bahkan di sana Kiboy bisa melawan balik. Jangan lupakan itu, Momochan. Oh, tapi sekarang aku jadi kepikiran. Ketika kalian berdua sempat bilang, Onyx mereka bisa pancing teamfight dari Geekfam ini di area jungle-nya. Karena lebih mempermudah Sans untuk nge-copy ke arah IMU gak sih, Be? Itu akan mempermudah juga Sans melakukan deal damage ke arah Marky. Karena balik lagi ketika nantinya tidak ada Purify, Terrify Effect ini bisa jadi kunciannya loh. Agar Marky memicu dari Purify-nya. Nggak cuma itu sih, Wind of Nature juga. Karena dari tadi kita melihat Marky, Wind of Nature-nya safe banget menunggu cewek show up. Oke, Nile, kalau lagi-lagi dia ingin mencoba merebut Lord dari Kairi, mungkin udah mulai harus memikirkan 2 kali. Gimana caranya mereka pegangin kaki Kairi, paksa Kairi pulang, atau paksa di retribution, Tonros atau apapun. Karena dalam keadaan
sekarat aja, dia masih bisa untuk memberikan damage. Tapi di balik itu semua, Luke akan coba ditangkap. Tidak ada Viragarmo, Luke menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak fokus ke arah Nile. Mereka fokus ke arah Lukanya. Di balik itu semua damage yang sangat besar diberikan oleh seorang cewek, Keyboy. Oh, Immortality-nya siap untuk membalaskan kembali. Tapi spray down, tembakan peringatan diberikan. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus mundur ke arah belakang dan Sans lihat. Kopinya gagal terhadap seorang Aboy yang membuat dirinya mau gak mau pakai tortoise sauce. Nih lagi-lagi sulit banget untuk ngegapai ke arah Aboy KB. Ini lagi dan lagi yang harus kita mention. Aboy yang bersembunyi dari Suns. Seolah kita sedang bermain petak umpet dengan off down sih Momo. Gila, gak bener-bener gak ketedik, Gak gak show deteksi up. tuh. Iya. Sama matanya Sans itu gak ada tuh. Tapi sekarang Kairi diam-diam dia ada di belakang sana. Oke, Kairi seperti biasa ingin bermain dengan punchernya. Ingin tidak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit pandangan dan jangkauan. Dan bahkan bisa kita bilang, mereka selalu mencoba membuat Kairi itu hilang dari peredaran. Dan Geek Fam juga merespon. Responnya dengan apa? Responnya dengan ke arah cewek, Momo-chan. Betul, setuju. Karena kelihatan Luke ini prioritasnya targeting ke arah cewek terlebih dahulu. Tapi apakah 20 detik atau 15 detik sekarang cukup buat Onyx untuk tarik Oh, keluar? Kairi terperangkap oleh Keyboy. Kali ini tidak ada untuk mengcover. Tapi Baloyski udah tidak ada flicker, tidak ada Holy Baptism. Dan Keyboy udah kembali ke line of down. Sans. Oh my god. Yes, Profesor akhirnya Sans mendapatkan Nether Realm. Dari tadi ya si Momo. Gak dapet sama sekali. Akhirnya permainan petak umpetnya sudah selesai. Dia Oke, cuma tapi, dapat 2 kali di Iya. menit 16 dan juga menit 26. ya, tapi ketika Baloyski dia tahu tidak ada Keyboy, tidak ada cover untuk Kairi. Dia buka dengan flicker dan juga Holy Baptism. Tapi nampaknya nggak cukup untuk bisa menangkap Kairi. Di balik itu semua, mereka akan coba teamfight kembali. Kairi bermain dengan punchernya. Sans tidak mau terperangkap. Dan kayaknya Onyx akan coba dibantu dengan ada energi Eruption dan Banner Red. Tembakan peringatan. Di balik itu semua, saat kali ini berhasil mengkawan. Dan para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memukul mundur dari Geek Fam. Tapi meskipun begitu, Geek Fam too strong. Mereka membalaskan kembali yang akhirnya mendapatkan cewek. All in terhadap seorang cewek. Tidak bisa diselamatkan dengan Netherrealm sekalipun. 2 hilang. Onyx dalam bahaya. Padahal Boot sudah membuka terlebih dahulu dengan satu buah flicker dan juga adanya energy eruption, Profesor KB. Dan sekarang adalah moment of truth. Apakah kita akan menuju ke game yang keempat karena Lordnya sudah bergerak ke area mid lane dan cewek masih 40 detik tumbang. Oke, ini harusnya bisa menjadi momen untuk Geek Fam. Mereka harus menganfaatkan momen kali ini. Namun balik itu semua, Kairi tidak boleh terperangkap. Dan ada Holy Baptism di depan sana. Geek Fam menolak diselesaikan dengan 3-0. Dan bahkan membawa game ini ke game yang keempat. Geek Fam too strong. Ditahan di game yang ketiga dengan skor 2-1 dan tidak semudah itu untuk Sang Raja Langit bisa menumbangkan The Giant Slayer dengan skor mutlak 3-0. This is the Giant Slayer. Masih bertahan. Geek Fam too strong. Dan bahkan kita melihat 27 menit game yang benar-benar intens. Mencari celah gimana caranya untuk mendobrak lini pertahanan dari Onyx. Sehingga mereka akhirnya menemukan celahnya. Makan ceweknya, hajar Keyboy-nya, pisahkan Kairi dalam team fight. Dan Sans yang tidak diberikan sama sekali ultimate yang bagus dalam team fight. Itu dia jawabannya ketika aduh retribution tidak bisa dilakukan. Ganyang musuhnya. Iya. Melawan orangnya, makan musuhnya. Terlalu terburu-buru. Onyx malah memberikan celah yang besar untuk Geek bisa mendapatkan game ketiga mereka, Profesor KB. Ya, dan aku melihat di sini ada satu sosok yang paling menarik sekali. Karena ketika lagi dan lagi ya team fight-nya ini dikendalikan sama satu Netherrealm. Dari tadi Aboy benar-benar bersembunyi di belakang dan tidak bisa dijangkau oleh Sans. Hanya mendapatkan 2 kali Netherrealm. Sehingga hal tersebutlah yang membuat sosok dari Aboy benar-benar kuat dengan team fight jangka panjangnya. Holy Healing, Netherrealm, mungkin akan ada lagi nanti di game yang keempat. 100% hero pick yang mereka amankan di game yang kedua tadi menjadi buah manis di game yang ketiga. Walaupun ada momen teman gua PDM namanya Ocha dari Casco. Motoword dia bilang, Lanca Kairi tidak ada jalan untuk pulang dan dia bikin jalan sendiri. Temen gua bilang, lupa ya mas itu Lanca Kairi. Ya memang betul itu Lanca Kairi. Tapi ternyata Lanca Kairi sekalipun
itu masih bisa ditaklukkan. Ya, oleh Lord Gua- Evolve juga kayaknya. Gue sampai keringetan panas, gue sampai buka kacamata karena memang permainan kali ini luar biasa. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Geek Fam deserve the upper bracket final. Deserve sih. Deserve banget. Ya, Karena sangat deserve Dan banget. dia membuat Apa? Onyx Apa? sang Ini apa ini? Raja Langit itu kesulitan dalam 2 game dan akhirnya game ketiga mereka dapatkan. Tuh Iya. lihat sampai berantakan rambut gua. ini udah ngomongin masalah mentalitas dengan draft yang sama. Setuju. Mereka Karena- benar-benar percaya dengan strategi yang sebenarnya masih bisa dibawakan tadi di game kedua. Dan dibawakan kembali di game yang ketiga dengan Itu. tempo yang berbeda. Ingat tempo. Temponya. Kita ngomongin masalah waktu, gimana caranya untuk Onyx secepat mungkin bisa di-clear urusan Wave Minionnya dan juga bagaimana setup mereka menuju ke area Lord. Dan jangan lupakan bagaimana pick off power dengan menggunakan Rafaela. Siapa sangka bahwa Balewski bermain dengan pick off walaupun dia bermain dengan hero cover juga. Rafaela yang tiba-tiba flicker dan Holy Baptism yang tidak terduga-duga. Itu sih kunci dari kemenangan dari Geek Fam juga di game yang ketiga. Dan kalau ngelihat Suns yang benar-benar struggle banget untuk bisa nge-copy ke arah Netherrealm, ini akan jadi pertanyaan, apakah nanti di game yang keempat, Rafaela atau Faramis yang akan di-ban, ditutup oleh wow. Paramis, deal. Don't Deal. 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 Paramis, don't deal. Deal sih. Deal sih. Kami para caster Indonesia memberikan sebuah statement. Nampaknya respect band terhadap Paramis Aboy mungkin sudah harus dilakukan oleh para pasukan Onyx. Ya mau Different. bagaimanapun ini hero yang bener-bener power untuk Aboy. Kita tahu sendiri Aboy yang bahkan aku sempat bilang the underrated mid laner. Ya. Saat ini benar-benar mendapatkan sorotan yang luar biasa. Spotlight dari 3 game Faramisnya. Dan bahkan ini bisa menjadi awal dari reverse sweep yang mungkin bisa didapatkan dari Geek Fam. Seperti upper bracket semifinal ketika berhadapan dengan RRQ. Dan bahkan sebelum Kairi datang ke EPL Indonesia, kita dulu punya jungler asli Indonesia yang seperti itu. Albert. Sekarang Albert berada di kubu dari tim Onyx juga bersama dengan Kairi. Iya, Secara nggak langsung mereka punya 2 sosok yang cukup menyeramkan Indonesia walaupun Albert sudah turun menjadi as a gold laner sekarang ya. iya. Tapi lagi-lagi kita tahu Kita pernah punya jungler seperti itu dari lokal. super sub memang akan beda impactnya. Ya. Kelihatan memang ada beberapa performa yang dibawakan sama Albert di regular season, namun ternyata masih cukup menyeramkan. Tapi jangan lupakan satu hal yang penting juga. Berbicara regenerasi jungler, 2 tim selain Onyx yang masih ada di playoff, ada Nile dan juga ada Super Ken. Oh ya, itu 2 jungler masa depan. Yes. Mungkin sekarang kita baru melihat titik cerahnya sedikit, tapi yang bakal kita lihat mungkin next season atau 2 season lagi mereka benar-benar akan matang. Ya, tapi balik lagi player of the game by Samsung Galaxy A34 A54 5G jatuh ke tangan dari Balewski dengan 84% kill participation. Dan begitu lamanya dan begitu sulitnya Balewski ditumbangkan juga menjadi salah satu alasan kenapa kali ini Onyx kesulitan untuk memenangkan dengan 3-0. Awal mula dari River Sweep bisa dari game kali ini, game yang ketiga. Iya, sama seperti nasib dari tim RRQ kemarin ketika bertemu dengan Geek Fam. Dan ini player yang tidak pernah pelit untuk mengeluarkan resource yang dia miliki. Ya. Flicker, kemarin juga kita sempat melihat approach yang sama dengan ketika dia ngebawa Ruby. Flicker I'm Offended, kali ini Flicker dan juga Holy Baptism. Makanya dari tadi sempat kita selalu perdiskusikan bahwa memang Rafaela ini yang awalnya